izin ya Bapak Ibu, saya share screen. Ya, bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah terlihat di layarnya? Sudah, Bu. Oke. Ya, ini dia aksi nyata modul 1, yaitu paradigma dan visi guru penggerak oleh saya Yulidola Angelika Bangun, CGP Angkatan 10 Kabupaten Karo. Dengan fasilitator saya Ibu Rina Yulida Nurdina dan pengajar praktik saya Ibu Helmi Pinem. Dan inilah kami CGP Angkatan 10 Karo. Baik, modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Nah, yang kami pelajari di modul 1.1 itu mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara atau KHD adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang memiliki pemikiran relevan dalam bidang pendidikan. Di antaranya, pendidikan untuk semua adalah setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, ataupun budaya mereka. Kemudian, pendidikan sebagai proses pembebasan adalah bahwa pendidikan bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, melainkan membebaskan potensi yang ada dalam diri mereka secara maksimal. Lalu pendidikan sebagai pembentukan karakter, yang mana pendidikan bukan hanya mengajarkan keterampilan akademis, tetapi juga karakter dan kepribadian yang bagus dalam menghadapi berbagai tantangan moral dan etika di lingkungan masyarakat. Pendidikan berbasis kebudayaan lokal, yaitu pentingnya memasukkan kebudayaan lokal dalam proses pendidikan sehingga mereka dapat memperkuat dan mempertahankan keragaman budaya di Indonesia. Pendidikan yang berpusat pada anak adalah memahami dan mengakui keunikan setiap individu serta mengikuti minat dan gaya belajar mereka yang berbeda sehingga guru dapat membantu mengatasi kesenjangan dalam proses pembelajaran. Pendidikan inklusif menekankan pentingnya pendidikan untuk semua, termasuk anak berkebutuhan khusus. Dan terakhir, pendidikan holistik, bahwa pendidikan tidak hanya fokus pada aspek akademis, melainkan juga aspek lain seperti fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Nah, 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarsa Sung Tulada, yang berasal dari bahasa Jawa, artinya Ingarsa berarti di depan, Sung berasal dari kata asung yang berarti memberi, dan tulada bermakna teladan atau contoh yang baik. Jadi secara harfiah Ingarsa Sung Tulada bermakna siapa yang di depan haruslah memberi contoh yang baik. Contohnya dalam lingkungan keluarga, orang tua adalah pemimpin yang ada di depan. Karena itu, ia harus memberikan contoh teladan bagi anak-anaknya. Begitu juga dalam dunia pendidikan, guru sebagai tenaga pendidik bukan hanya untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, melainkan juga memberikan contoh dan suri tauladan kepada murid-muridnya. Kemudian yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa. Kalimat kedua adalah semboyan tersebut berarti Ing Madya berarti di tengah, Mangun berarti membangun atau memberikan, dan Karsa berarti ide atau gagasan. Jadi Ing Madya Mangun Karsa berarti di tengah, harus memberikan ide dan gagasan. Kemudian yang ketiga, Tuduri Handayani. Tuduri Handayani ditulis dalam logo pendidikan nasional yang memiliki makna yang di belakang harus memberikan dorongan. Kemudian
sedikit menyinggung perjalanan pendidikan nasional dari zaman kolonial hingga kini. Pendidikan zaman kolonial dari tahun 1816 sampai 1945. Pada zaman kolonial adalah masa di mana Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda dan Jepang. Pada masa ini, sistem pendidikan Indonesia bertujuan untuk mendukung kepentingan mereka sendiri dengan penekanan pada pendidikan elit pribumi yang hanya mencakup beberapa orang. Hal ini menciptakan kesenjangan pendidikan yang besar antara pribumi dan penduduk asli Belanda, menciptakan hambatan dalam pembangunan nasional. Namun seiring berjalannya waktu, semangat nasionalisme mulai tumbuh dan pemikiran pendidikan nasional mulai berkembang. Salah satu tokoh yang berperan besar dalam pergerakan ini adalah Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 sebagai lembaga pendidikan yang berbasis pada kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia. Lalu pendidikan zaman kemerdekaan dari tahun 1945 sampai sekarang. Nah, pada zaman kemerdekaan merupakan masa bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang. Pada masa ini, pendidikan menjadi salah satu hal yang penting dalam membangun bangsa yang merdeka. Ki Hajar Dewantara memainkan peran penting dalam perjuangan ini dengan gagasannya tentang Taman Siswa yang mengedepankan pendidikan berdasarkan nilai-nilai lokal dan nasional. Hal ini yang menjadi salah satu dasar filosofi pendidikan nasional Indonesia yang menggambarkan semangat keadilan, kesetaraan, dan kebebasan dalam pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu, refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu menghamba pada anak. Nah, konsep menghamba pada anak merupakan sebuah gagasan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan Taman Siswa dan tokoh pendidikan Indonesia. Ia mengajarkan bahwa guru harus mampu memahami dan memenuhi kebutuhan siswa agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam konsep ini, Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa guru harus mampu memahami dan menghargai siswa sebagai individu yang unik, dengan kebutuhan, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Guru juga harus memahami latar belakang sosial, budaya, dan lingkungan siswa, sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif. Menghamba pada murid bukanlah berarti guru tunduk dan menuruti keinginan siswa tanpa batas. Guru tetap harus menjalankan tugasnya sebagai pendidik dengan memberikan bimbingan dan arahan yang tepat, serta mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang baik. Dalam konteks ini, menghamba pada anak juga berarti memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan diri mereka secara maksimal. Guru harus memberikan ruang dan waktu yang cukup bagi siswa untuk mengeksplorasi potensi dan minat mereka, sehingga mereka dapat berkembang secara optimal. Nah, itu dia refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menghamba pada anak. Nah, pendekatan menghamba pada anak juga dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Ketika guru mampu memenuhi kebutuhan siswa dan memberikan perhatian yang cukup, maka siswa akan merasa dihargai dan terdorong untuk belajar dengan semangat yang lebih tinggi. Konsep menghamba pada anak juga mendorong terciptanya hubungan yang positif antara guru dan siswa. Dalam hubungan yang positif ini, siswa akan merasa nyaman dan aman untuk berinteraksi dengan guru, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Lalu intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, murid bukanlah kertas kosong. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, kita harus mengubah mindset kita bahwa murid bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang masih buram tinta yang tergores di dalamnya, sehingga peran kita sebagai pendidik yaitu menebalkan tinta buram tersebut menjadi tulisan yang jelas terbaca. Artinya pada hakikatnya setiap murid telah memiliki bekal pengetahuan dan kemampuannya sendiri. Namun potensi yang ada tersebut perlu
dilatih dan dikembangkan sehingga mereka menguatkan kodratnya dengan baik. Kemudian yang kedua, murid yang tidak datang tepat waktu ke sekolah bukan berarti mereka tidak memiliki tekad yang kuat dalam belajar. Disinilah kita para pendidik harus mulai mencoba untuk dapat memahami kondisi murid, apa yang mereka hadapi dan alami dalam kehidupannya. Karena peran pendidik tidak melulu tentang mengajarkan materi, melainkan mendampingi setiap proses tumbuh kembangnya menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, tidak semua murid memiliki kemampuan dan kecepatan yang sama dalam memahami sesuatu. Disinilah kita para pendidik mulai mencoba untuk mengelola pembelajaran agar setiap murid dapat melaluinya sesuai dengan kemampuan dan gaya belajarnya. Memberi mereka ruang kreativitas belajar yang berbeda hingga akhirnya mereka menemukan sendiri arti merdeka belajarnya. Kemudian yang keempat, guru bukanlah sumber utama atau satu-satunya tentang pembelajaran. Disinilah kita, para pendidik, mulai mengeksplorasi beberapa sumber informasi yang dapat mereka gunakan. Artinya pendidik sebagai pamong yang menuntun dan mengarahkan segala potensi yang ada pada diri murid menjadi hal yang akan bermanfaat untuk kehidupannya, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Setiap murid memiliki kebutuhan belajarnya masing-masing. Disinilah kita para pendidik mulai mencoba memahami apa yang sebenarnya mereka harapkan setelah melalui proses belajar bersama dengan para pendidik. Beberapa hal atau langkah yang dapat segera guru terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan baik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan pemetaan bakat minat potensi murid. Yang kedua, menggali ide kreatif dan inovatif dari berbagai sumber. Yang ketiga, mendesain dan menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang keempat, melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan dan pengajaran. Lalu masuk ke modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nah, di sini sudah saya petakan nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, dari nilainya berpihak pada murid. Nah, di sini pengalaman pribadi saya yang bisa saya bagikan, yaitu yang sudah saya lakukan pada nilai ini dengan merancang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu membagi anak ke dalam kelompok kecil berdasarkan gaya belajar ataupun minat belajarnya, sehingga mereka dapat lebih kreatif dan merasa merdeka dalam belajar. Yang kedua adalah mandiri. Nah, kegiatan yang saya lakukan pada nilai ini adalah dengan mengikuti pelatihan secara online, contohnya PMM dan offline yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan setempat, serta memperoleh sertifikat dari pelatihan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu reflektif. Kegiatan yang saya lakukan pada nilai ini adalah terus mengembangkan potensi diri dan keluar dari zona nyaman, belajar sepanjang hayat, mengikuti PGP, dan menerapkan ilmunya di unit tugas saya bekerja. Senantiasa sadar akan persaingan yang semakin ketat di dunia pendidikan. Kemudian yang keempat, nilai kolaboratif. Kegiatan yang saya lakukan pada nilai ini adalah berkolaborasi atau bekerja sama, berbagi informasi dan saling menguatkan dengan rekan sejawat, baik di unit tugas saya bekerja maupun di luar. Aktif mengikuti komunitas belajar dan sesekali menjadi narasumber atau coach berbagi praktik baik. Kemudian yang kelima yaitu inovatif. Kegiatan yang saya lakukan pada nilai ini adalah memperbarui yang sudah ada, bahkan menghasilkan ide atau gagasan yang baru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Contohnya menggunakan barang bekas menjadi media pembelajaran yang sejalan dengan P5 dan menggunakan lirik lagu dalam mengingat sebuah materi pembelajaran. Nah, itu nilai-nilai guru penggerak yang sudah saya terapkan. Kemudian ke peran, yaitu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menggerakkan komunitas praktisi, yang ketiga mendorong kolaborasi antar guru, yang keempat menjadi coach bagi guru lain, kemudian mewujudkan kepemimpinan peserta didik.
Lalu ke modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Di sini saya kemarin sudah membuat suatu visi, yaitu mewujudkan generasi emas Indonesia yang berkarakter profil pelajar Pancasila dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Jadi visi guru penggerak juga bisa kita sampaikan ke kepala sekolah di unit tugas kita supaya bisa dipertimbangkan untuk memasukkan visi kita menjadi visi sekolah juga gitu Bapak Ibu, atau mengkombinasikan dari visi sebelumnya dan visi kita. Nah, prakarsa perubahan diambil dari masalah penurunan karakter siswa yang ditandai dengan maraknya kasus perundungan di sekolah. Karakter yang ingin kami budayakan adalah berkarakter mulia terhadap sesama. Nah, di modul ini kami belajar tentang inquiry apresiatif atau IA, yang mana kami diajari untuk membuat bakja. Di sini saya contohkan yang kemarin sudah saya kerjakan, yaitu bakjanya prakarsa perubahan Stop Bullying, Let's Caring. Bakja itu sendiri merupakan kepanjangan-kepanjangan dari B yang pertama, yaitu buat pertanyaan utama. Nah, di pertanyaan utama ini dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset, potensi peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Misalnya hanya satu atau dua saja. Nah, pertanyaan yang kemarin sudah saya buat, apa yang melatar belakangi pelaksanaan prakarsa perubahan, apa yang menjadi kekuatan atau aset atau potensi peluang untuk mencapai perubahan, siapa saja yang berperan dalam menjalankan prakarsa perubahan. Nah, daftar tindakan atau penyelidikan yang pernah dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu melakukan observasi terhadap masalah perundungan yang pernah terjadi di sekolah, melakukan kajian pustaka terhadap kekuatan aset potensi peluang yang terdapat di sekolah, melakukan komunikasi dengan rekan kerja dan kepala sekolah. Kemudian A, yaitu ambil pelajaran discover. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya kerjakan kemarin, yaitu solusi apa saja yang sudah dilakukan di sekolah untuk mengatasi perundungan yang pernah terjadi di sekolah. Bagaimana dengan praktik baik terkait pencegahan perundungan yang terjadi di sekolah lain dan bisa diterapkan di sekolah kita. Kemudian bagaimana saran dari ahli psikologi terkait pencegahan perundungan yang tepat di sekolah. Nah, daftar tindakan yang sudah saya buat berdiskusi dengan guru BK di sekolah terkait program yang sudah pernah dibuat untuk mengatasi masalah perundungan. Melakukan kajian pustaka dan diskusi dengan rekan kerja dari sekolah lain, dan melakukan wawancara dan diskusi dengan ahli psikologi. Kemudian G, yaitu gali mimpi, dream. Inilah pertanyaan yang sudah saya buat, yaitu apa yang akan terjadi di masa depan jika prakarsa perubahan Stop Bullying, Let's Caring dilaksanakan. Apakah sekolah ramah anak akan terwujud melalui proses ini? Siapa saja aktor-aktor yang akan terlibat dalam prakarsa perubahan ini? Siswa dengan karakter seperti apa yang akan terwujud melalui program ini dan di mana prakarsa perubahan ini akan dilaksanakan? Dan daftar tindakan yang sudah saya buat, yaitu melakukan kajian pustaka terkait dampak program terhadap lingkungan sekolah, melakukan prakarsa perubahan demi terwujudnya sekolah ramah anak, melakukan wawancara dan diskusi untuk menemukan aktor-aktor yang terlibat, melakukan observasi sehari-hari terhadap karakter siswa di dalam kelas, dan melakukan tinjauan lokasi. Kemudian J, yaitu jabarkan rencana. Nah, inilah daftar pertanyaannya. Di antaranya apa yang diperlukan untuk melaksanakan program Stop Bullying, Let's Caring di sekolah, siapa saja dan apa peran yang dilakukan dalam mewujudkan program tersebut, kapan pelaksanaan program tersebut, dan langkah pembiasaan seperti apa yang akan dilaksanakan. Dan daftar tindakannya, yaitu membuat proposal pelaksanaan kegiatan Stop Bullying, Let's Caring, membuat SK penanggung jawab program tersebut,
membuat proposal jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut, dan membuat proposal berisi rincian kegiatan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu A. Atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya, bagaimana protokol atau SOP program tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan dan bagaimana mengolah hasil evaluasi kegiatan tersebut. Daftar tindakannya yang saya perlu lakukan yaitu melaksanakan stop bullying, let's caring seminar sekali setiap semester, melakukan pembiasan melalui menyanyikan yel-yel setiap Rabu dan Jumat sebelum masuk kelas, kemudian memberikan lembar refleksi kegiatan kepada siswa terkait pembiasan budaya menyayangi sesama. Yaitu dia modul 1.3 yang kami pelajari Bapak Ibu. Kemudian kita ke modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, budaya positif itu dimulai dari perubahan paradigma. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walau guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Hal ini karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih siswa. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Usaha untuk mengontrol siswa tersebut dalam jangka waktu tertentu, kemudian kemungkinan siswa tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan guru atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa, membuat siswa menuju identitas yang gagal. Karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Kemudian makna kata disiplin. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dari dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Diana Gosen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disciple atau murid atau pengikut. Diana juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Lalu motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain
yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya berasal dari internal atau dirinya sendiri. Nah, tujuan disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa internal sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi di sini ditekankan kepada kami Bapak Ibu bahwa tidak ada lagi yang namanya peraturan. Yang ada yaitu keyakinan atau kesepakatan. Kemudian adapun langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh, jangan berlari di kelas, menjadi berjalanlah di kelas. Jadi di sini kita dituntut untuk menghindari kata jangan. Yang keempat, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Contoh, yaitu berjalan di kelas, mendengarkan guru, dan datang tepat waktu, bisa disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu saling menghormati. Keyakinan-keyakinan ini kemudian dijadikan daftar untuk disepakati. Kemudian yang kelima, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah untuk diingat. Bisa 3-7 keyakinan saja. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya antara guru dan siswa. Kemudian yang ketujuh, keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Kemudian ini Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan. Saya juga kemarin sedikit tertampar begitu ya dengan kata dihukum oleh penghargaan. Kenapa? Sama halnya dengan hukuman, ternyata penghargaan juga seperti menghukum seseorang. Nah, inilah dia pengaruh buruknya menurut Kohn. Yang pertama, memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan dan akan kehilangan motivasi internalnya. Lama-kelamaan orang tersebut menjadi tidak menyadari tindakan baik yang dilakukan. Kemudian yang kedua, penghargaan tidak efektif
Penghargaan merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan suatu syarat tertentu. Penghargaan diperoleh jika melakukan hal yang disyaratkan. Jika tidak mendapatkan penghargaan yang diharapkan, maka akan timbul rasa kecewa dan berkecil hati, dan kemungkinan di lain waktu tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kita juga harus terus-menerus memberikan penghargaan jika ingin seseorang melakukan sesuatu. Orang yang berusaha berhenti merokok bila diberi penghargaan tidak akan berhasil. Kemudian yang ketiga, penghargaan juga dapat merusak hubungan. Ketika seseorang diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri dari orang yang tidak menyukainya. Jika guru sering memberikan penghargaan kepada siswanya, maka kemungkinan siswanya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Persaingan juga menimbulkan persaingan di dalam kelas dan berujung pada kecemasan bagi yang percaya bahwa mereka tidak mendapat kesempatan untuk mendapat penghargaan, maka akan berhenti mencoba. Kemudian, penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan menghukum. Nah, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Penghargaan yang menghukum adalah hal yang sama karena keduanya berusaha mengendalikan perilaku seseorang. Pada dasarnya, setiap orang tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika penghargaan sangat diharapkan, tapi kita tidak mendapatkannya, maka akan merasa dihukum. Kemudian, nah ini dia sedikit kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Yang kelima, kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini dia kebutuhan dasar manusia. Nah, ini sedikit tentang posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ada 5, yaitu yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas nanti. Kamu selalu saja salah. Tentu dengan menggunakan nada suara yang sedikit tinggi dan mengancam. Nah, mungkin kita juga, bahkan saya pribadi juga, sering menjadi seorang yang penghukum. Kemudian yang kedua, yaitu pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contoh kata-katanya, Bapak atau Ibu sangat kecewa dengan kamu. Atau berapa kali Ibu harus memberitahu kamu ya. Yang ketiga, di tasku ya putih. Iya. Yang ketiga, yaitu sebagai teman. Nah, dalam posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Nah, contohnya, ayo bantulah demi ibu ya, atau ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Nah, hal negatif dari posisi kontrol sebagai teman ini adalah bila guru tidak dapat membantu, maka siswa akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu adalah teman saya. Murid menjadi tidak mau lagi berusaha dan siswa hanya mau bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru lain. Dan siswa akan tergantung pada guru tersebut. Kemudian yang keempat, sebagai monitor atau pemantau.
Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang biasa diajukan biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Yang kelima, sebagai manajer, merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian yang kelima, yaitu posisi sebagai manajer, merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian contoh kalimatnya yaitu apa yang kita yakini. Kembali ke keyakinan kelas yang telah atau apa yang kamu yakini. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Seperti itu dia contoh-contoh. Juga dituntut Bapak Ibu menempatkan diri di posisi kontrol sebagai manajer. Tujuan dari seorang manajer tidak untuk mengatur perilaku siswanya, tetapi untuk membimbing murid agar dapat mengatur dirinya. Tujuan dari 5 kontrol guru terhadap siswa adalah mencapai posisi manajer, di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Ini dia posisi kontrol restitusi. Ketika kita menjadi seorang yang penghukum, maka murid akan berkata, saya tidak peduli. Dan ketika kita menjadi posisi kontrol yang kedua tadi, murid akan berkata, maafkan saya. Dan yang ketiga, saya pikir Bapak atau Ibu adalah teman saya. Dan yang keempat, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Dan yang manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan, nah dia yang akan menemukan cara untuk memperbaiki masalah yang sudah dilakukannya. Kemudian dampak pada muridnya, yang pertama, mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Ya.